Yap, kali ini kita mau membahas tentang forex. Untuk sebelumnya jangan lupa untuk subscribe YouTube saya dan follow fanspage Facebook saya dan follow Instagram saya. Kita di sini sekarang mau membahas tentang forex. Kita akan membahas mengenai perkenalan apa itu forex dan tentang bagaimana untuk memainkan di terminal trading. Kita akan membuat tutorialnya seperti apa, caranya bermain bagaimana, dan untuk membidding, dan kita akan memperlihatkan cara untuk lebih efisien dalam membidding atau membuat new order dari forex. Tapi kali ini kita akan mencoba menggunakan server dari FBS. Kita akan memperlihatkan terminal tradingnya, dari caranya, dari beberapa fitur-fiturnya seperti gunanya dari Fibonacci, dari bantuan-bantuan lainnya untuk melihat tren pasar dari forex. Dan kita akan memperlihatkan mengenai sejarah tentang forex, kapan forex itu dibuat dan apa yang menyebabkan forex itu ada. Kita akan lihatkan mengenai trading dari kita lebih mudah, lebih cepat dan efisien, seperti kita akan lihat di video ini. Yap, sekarang kita mau untuk tutorial untuk forex. Kita mau mencoba untuk belajar sedikit tentang forex, apa itu forex dan cara installnya, cara bermainnya seperti apa. Kita akan belajar bersama. Tapi jangan lupa untuk subscribe YouTube saya dan follow di fanspage Facebook saya dan follow di Instagram saya dengan nama yang sama. Kita akan coba untuk masuk langsung. Sini saya coba untuk FBS. Kita coba untuk broker atau terminal tradingnya atau apa namanya, servernya. Kita servernya gunakan untuk, kita coba untuk gunakan untuk FBS. Sebenarnya ada banyak, Start Forex, IQ Option, IC Market, Robo Forex Ltd, Exness Group dan lain-lain. Banyak sekali saat. Tapi saya menggunakan FBS. Coba menggunakan FBS. Sini saya sudah punya akun. Kalau mau membuat akun, caranya di sini, buka akun. Tinggal diisi, masukkan email, masukkan nama lengkap, daftar sebagai trader, atau bisa juga untuk mendaftar dengan Facebook atau Google. Karena saya sudah punya akun, saya login, masuknya di saya tadi masuk, saya login.
Sini sudah masuk. Ini adalah historinya trading. Kalau mau buka akun, silahkan buka akun baru di sini. Ini akun asip akun yang tidak aktif. Tapi sini kita akan gunakan, kalau mau ikut kontes silahkan ini masuknya FBS, salah satu server yang membuka kontes dengan akun Timu dengan hadiah seperti ini. Pemenang pertama $450, pemenang kedua $250, menang ketiga 150, menang keempat 100, menang kelima 50. Kalau mau buka akun kontes, klik di sini, buka akun kontesnya. Di sini akun kontesnya leverage-nya 1/100 dan diberikan ke awal 10.000. Ini trading akan dimulai dalam 12 hari setelah ini. Berarti mulai Senin kemarin sudah mulai yang sebelumnya. Jadi 12 hari. Biasanya waktu untuk periode kontesnya adalah 2 minggu. Sabtu dan Minggu libur, jadi Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat total 10 hari. Nah, di sini kita mau untuk download aplikasinya atau download softwarenya untuk terminal tradingnya. Kita mau gunakan MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Di sini versi Windows, ini versi iOS Apple, ini versi Android Google Play, ini versi WebTrader 4.5. Ini versi macOS, ini multi terminal. Kita akan unduh di sini. Saya gunakan MetaTrader 4. Kalau ada yang mau menggunakan MetaTrader 5, silahkan. Ya, kita install MetaTrader-nya. Ya, finish. Ya, di sini kita lihat sudah terinstall terminalnya, FBS Trader 4 dan Meta Editor. Ini metadatanya. Nah, ini keluar. Ya, di sini ada servernya. Kita bisa pilih demo, rel 1, rel 10, rel 2, rel 3, tergantung server yang ketika kita mendaftar di FBS tadi, kita dapat server. Misalkan kita kompetisi ini, kita dapat server yang mana, nanti akan keluar. Nah, seperti ini. Servernya adalah FBS Timu. Masuk, makan ini sandi, masukkan MetaTrader-nya, ini sandinya MetaTrader. Kita akan coba masukkan, tapi kita tidak bisa menjalankan ini karena belum dimulai, karena harus 12
hari lagi setelah hari ini. Kita coba masukkan. Ya, seperti ini wakinya, ini angka, ini digit angka, ini kata saminya, password ini, finish. Nanti akan keluar dari sini, akan keluar seperti ini. Incoming mail. Ini mailboxnya. Welcome, sudah, berarti sudah masuk. Registrasi sudah masuk. Ya, cara melihatnya untuk saldo kita ada berapa. Di sini kan bisa kelihatan 1000. Terus leverage-nya 1/100. Ya, cara melihatnya di sini. Nah, ini balance-nya, equity-nya, free margin-nya. Masuk di trade ini juga bisa exposure. Ini exposure ini nanti akan ada historinya, history keluar masuknya. Ini akunnya, history juga nanti akan ada history di sini. Pembelian, penjualan, stop loss di sini akan ada nanti. Withdraw, deposit akan masuk di sini. Ini news untuk beritanya hari ini apa, ada berita apa, naik turunnya, untuk mata uangnya. Sini ada pemberitahuan atau alerts atau apa ya, pemberitahuan sebenarnya, pemberitahuan. Email box, market, ini signalnya. Nah, akan keluar seperti ini pemberitahuannya, signal kayak naik atau turun, kayak signal seperti kenaikan harga yang sangat melonjak atau ini ada di sini signalnya, statistik. Nah, ini market. Di sini ada pembelian, kita mau membeli robot forex, atau kita mau membeli indikator. Kita mau membeli format indikator juga ada di sini. Kita mau membeli signal juga ada di sini. Nah, ini juga ada signalnya di sini. Ini artikel. Ini jurnalnya. Kalau kita mau mengambil sell atau buy, kita juga harus melihat free marginnya. Jangan sampai free marginnya sampai mau habis, karena kita juga harus lihat free margin itu berpengaruh dari leverage 1/100. Semakin kecil leverage-nya, semakin
kurangnya free marginnya, besarnya free marginnya. Jadi seperti perkalian 1/100, 1/1000. Jadi setiap 1000, setiap satu kita menjual atau satu klik satu harga sama dengan 1000 harga. Jadi free marginnya ini harus benar-benar dilihat, diamati. Sebelum kita melanjutkan untuk masuk ke terminal trading, dan sebelum saya lupa juga, kita akan coba untuk mengulas apa itu forex. Sini saya masuk Wikipedia. Inilah forex atau pasar valuta asing, biasa disebut forex. Biasa kalau perdagangan valuta asing, mesti orang-orang menyebutnya dengan forex atau indeks harga, indeks mata uang ya. Pasar valuta asing dalam bahasa Inggris forex exchange market atau forex, atau disingkat falas, merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, dalam kurung pasangan mata uang atau pair, yang melibatkan pasar-pasar yang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Inilah bedanya antara saham dengan forex atau falas, perdagangan falas atau perdagangan saham. Kalau saham biasanya dari jam 9 sampai jam 3 sore, atau saham itu mengikuti buka dan tutupnya bank, biasanya seperti itu. Ini pergerakan. Kalau forex 24 jam, tapi harinya sama dengan saham, Senin sampai Jumat, 24 jam bergerak terus. Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 5.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat, terus ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hong Kong yang berlangsung pukul 7.00 dan 16.00 waktu Indonesia Barat, ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 8:30 malam sampai 10:30 malam waktu Indonesia Barat. Dalam perkembangan sejarahnya, bank sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas. Menurut survei BIS, Bank International for Settlement, Bank Sentral Dunia, yang dilakukan pada akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari 1,4 triliun US dollar perharinya. Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi tersebut, valuta asing juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI atau return on investment atau tingkat pengembalian investasi serta laba yang akan didapat bisa melebihi rata-rata perdagangan pada umumnya. Akibat pergerakan cepat tersebut, maka pasar valuta asing juga memiliki resiko yang sangat tinggi. Di dalam dunia forex itu berbeda dengan saham. Saham pergerakannya tidak begitu cepat secepat forex. Karena itu, untuk mendapatkan laba yang tinggi, laba atau yang melebihi rata-rata
perdagangan pada umumnya itu ada di forex, karena sangat cepat pergerakannya, tapi juga resikonya sangat tinggi. Karena pergerakan yang cepat itu membuat laba lebih cepat dan membuat resiko yang sangat tinggi. Jadi biasanya para pemain forex akan lebih mudah untuk adaptasi ketika bermain ke pasar saham, karena permainannya sama tapi hanya berbeda di bahannya aja atau objeknya aja. Di sini objek atau subjek ya, subjeknya di sini adalah mata uang. Kalau di saham adalah beberapa perusahaan atau beberapa sektor industri. Ini adalah kapitalisasi dan likuiditas pasar. Pasar valuta asing adalah suatu pasar yang unik karena volume perdagangannya, likuiditas pasar yang teramat besar, banyaknya serta variasi dari pedagang di pasar valuta asing, geografis penyebarannya, jangka waktu perdagangannya yang 24 jam sehari, kecuali akhir pekan, aneka ragam faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Karena sangat besar untuk volumenya sangat besar dan geografis penyebarannya sangat banyak. Karena di sini mata uang, setiap mata uang ada banyak dan berapa pasangan mata uangnya ada banyak sekali, dan bukan cuma mata uang, di situ juga ada seperti minyak, tambang dan lain-lain. Menurut BIS, rata-rata perputaran pasar valuta asing dunia per hari diestimasikan bernilai 3,21 triliun yang terbagi atas 1.005 miliar dolar di transaksi spot, 362 miliar di pasar kontrak serah, 1.714 miliar dolar di pasar swap, 129 miliar dolar diestimasikan sebagai selisih pelaporan. Sangat banyak sekali. Sebagai tambahan, di luar perputaran tradisional ini sebesar 2,1 triliun di perdagangan di pasar derivatif. Kontrak berjangka valuta asing yang diperkenalkan pada tahun 1972 pada Chicago Mercantile Exchange tumbuh secara cepat dalam beberapa tahun belakangan ini, tetapi volumenya masih hanya sebesar 7% dari total volume perdagangan pasar valuta asing. Menurut data International Financial Service London (IFSL), secara keseluruhan perputaran harian pasar tradisional valuta asing rata-rata mencapai total nilai 2,7 billion US dollar pada April 2006. Estimasi tersebut berdasarkan data tengah tahun dari Komite Bursa Valuta Asing Forex Exchange Committee di London, New York, Tokyo, dan Singapura. Pada perdagangan valuta asing secara langsung (OTC), pialang dan pedagang melakukan negosiasi secara langsung tanpa melalui bursa atau clearing. Pusat perdagangan terbesar secara geografis berada di London, Inggris, di mana menurut data IFSL diperkirakan telah meningkat kontribusinya dari 31,3% pada April 2004 menjadi 32,4% pada April 2006. Inilah pasar valuta asing atau forex, dinamakan forex. Kita coba lihat searching mengenai sejarahnya ya.
Ini sejak kapan forex ada di dunia? Bagaimana terbentuknya pasar forex? Mengingat sifat pasar mata uang yang mendunia, maka sejarah forex pun tak lepas dari perkembangan ekonomi dunia di era modern dan evolusian dari metode barter di masa primitif. Kita coba searching di Wikipedia. Wikipedia enggak tidak membahas tentang forex. Di sini ada tentang sejarahnya. Pertukaran mata uang sebenarnya sudah lama di dunia. Sehubungan dengan perdagangan internasional yang telah berlangsung sejak berdekade-dekade lampau, pertukaran itu pada awalnya sangat sederhana, antara uang emas dengan perak, perak dengan tembaga, dan sejenisnya. Seiring dengan berjalannya waktu, negara-negara menetapkan mata uang sendiri, dan itu mengharuskan orang-orang yang berpergian atau berdagang lintas batas untuk melakukan penukaran mata uang. Forex dalam konteks perdagangan mata uang modern secara khusus berkaitan dengan sebuah event bernama Bretton Woods Agreement pada Juli 1944. Sebelum Bretton Woods, emas menjadi standar pertukaran mata uang internasional dan patokan stabilitas ekonomi dunia. Kita coba searching Bretton Woods Agreement. Ini ada Bretton Woods Agreement, sistem Bretton Woods 1944-1976 dari Wikipedia. Adalah sebuah sistem perekonomian dunia yang dihasilkan dari konferensi yang diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire pada tahun 1944. Konferensi ini merupakan produk kerjasama antara Amerika Serikat dan Inggris yang memiliki beberapa fitur kunci yang melahirkan 3 institusi keuangan dunia, yaitu Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia. Sistem Bretton Woods dibentuk dalam rangka menyelesaikan pertarungan yang terjadi antara otonomi yang dimiliki oleh domestik dan stabilitas internasional, tetapi dasar yang terdapat dalam sistem otonomi kebijakan nasional, nilai tukar tetap, dan kemampuan untuk mengubah mata uang satu sama lain saling bertolak belakang. Inilah sejarah dari konferensi Bretton Woods. Pada akhir abad ke-19, sistem perdagangan internasional didasari atas sistem perekonomian merkantilisme. Merkantilisme adalah praktik dan teori ekonomi yang dominan di Eropa abad 16 ke abad 18 yang dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintahan suatu negara untuk tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Tujuan ekonomi kaum merkantilis adalah dengan memakmurkan negara dengan memasukkan sebanyak mungkin pendapatan ke dalam kas negara. Aktor utama dalam sistem perekonomian menurut kaum merkantilis adalah negara di mana merkantilisme sangat populer bagi pemerintah yang sedang melakukan pembinaan kekuatan negara, karena tujuannya yang lebih fokus pada pencapaian kepentingan nasional negara secara maksimal. Namun sistem perdagangan ini hancur seiring dengan pecahnya Perang Dunia I yang berdampak negara-negara menjadi proteksionis terhadap komoditas atau barang-barang dari luar serta tidak stabilnya sistem mata uang selama perang terjadi. Dilatar belakangi oleh semangat liberalisme, ide tersebut didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris yang bertujuan untuk meningkatkan transaksi ekonomi yang berdasarkan atas kondisi akses yang sama terhadap pasar, dan semangat liberalisme tersebut mendorong diselenggarakannya konferensi di Bretton Woods pada tahun 1944. Tujuan dari konferensi Bretton Woods mendorong pengurangan tarif dan hambatan lain dalam perdagangan internasional, menciptakan kerangka ekonomi global untuk meminimalisir konflik ekonomi yang terjadi di antara negara-negara yang salah satu bagiannya adalah mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua.
Dari konferensi Bretton Woods muncullah beberapa badan ekonomi internasional, yaitu Dana Moneter Internasional yang didirikan pada tahun 1945 dengan ditandatanganinya pasal-pasal di dalam perjanjian yang merupakan hasil dari konferensi Bretton Woods tahun 1944 oleh 29 negara dan mulai beroperasi pada tahun 1947. Yang kedua adalah Bank Dunia, merupakan institusi keuangan yang semula bernama International Bank to Reconstruction and Development yang didirikan bersama-sama dengan institusi dana moneter internasional pada konferensi Bretton Woods tahun 1944. Inilah mandat yang diberikan kepada institusi dalam perjanjiannya mengenai dana moneter internasional, dan di sini adalah tujuan dibentuknya Bank Dunia. Itulah beberapa sejarah mengenai Forex, World Trade Organization, WTO. Kita akan kembali lagi ke Forex, terminal Forex-nya. Ya, di sini tadi saya jabarkan mengenai leverage-nya dan free margin bebasnya. Nah, di sini kita ketika mau memasukkan ada new chart, silahkan pilih di sini ada forex, ada metals. Nah, biasanya di sini karena beberapa server akan memperdagangkan hal yang berbeda-beda. Biasanya ada juga tambang atau minyak bumi di sini, tapi tidak ada minyak buminya, adanya metal ini XA USD melawan emas melawan USD, XA USD, XA gold ini perak ya, XA kayaknya perak sih, saya nggak pernah main metal soalnya. Nah, di sini forex, di sini ada beberapa mata uang, silahkan dipilih. Akan keluar USD CHF, USD JPY. Di sini akan keluar kalau mau memperbesar itu, saya akan memperbesar di sini. Ini USD JPY. Di sini adalah ini adalah chartnya kita bisa memilih. Di sini kita pilih bar chart atau candlestick atau line chart. Nah, ini saya akan memperbesar lagi ya. Bentar. Cara memperbesarnya, ini zoom in, saya besar. Biar terlihat bentuknya ini yang terakhir zoom innya. Saya perbesar di zoom in. Inilah chartnya ada beberapa versi. Ketika mau mengubah chart, di sini ada bar charts dan di sini ada candlestick, bentuknya seperti ini. Ini sumbu, ini yang dinamakan sumbu atas, sumbu bawah, seperti lilin ya, lilin, makanya namanya lilin
ada dua sumbu atas, sumbu bawah, ada yang tidak bersumbu. Nah, di sini hitam, sini putih, kosong, isi, hitam putih. Nah, ini memiliki karakteristik tersendiri-sendiri dalam chartnya. Ini bar chart, candlestick, ini line chart. Line chart bentuknya seperti ini. Ini saya perlihatkan Euro USD ini. Ini Euro USD. Nah, di sini ada sell atau buy. Nah, di sini bisa kita naikkan. Ini yang kita mau masukkan balance-nya berapa, mau masukkan berapa dolar. 1 0, ini kurangi, tambah, mau di sell atau di buy. Mau kita membeli yang turun atau kita membeli kenaikan. Yap. Nah, kita kalau mau menambahi lagi kita bisa tambah. Nah, seperti ini. Candlestick, kita zoom in. Seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya seperti apa ya, waktunya ya. Ini adalah waktunya. Di sini menit 1 per menit, per 1 menit, ini per 5 menit pergerakan. Jadi ini adalah pergerakan per waktunya. Kita bisa milih per 1 menit. Kita zoom out dulu ya. Per 1 menit, per 5 menit pergerakannya, per 15 menit, per 30 menit, per hari, per 4 hari, per 4 jam nih, per 1 jam, per 4 jam, per 1 hari, per 1 minggu, per 1 bulan. Makanya akan terjadi hasilnya berbeda-beda. Chartnya akan membentuk hal yang berbeda. Kalau kita mau main di sini, berarti kita mainnya adalah jangka panjang. Kalau kita mau main di sini, kita mainnya adalah jangka pendek. Tergantung kita mau main di mana. Dan chartnya pun berubah. Kalau kita mau main di jangka panjang, otomatis marginnya harus besar. Karena kita harus menyiapkan margin yang besar untuk ketika penurunan atau kenaikan yang tidak sesuai dengan prediksi kita, atau di tengah jalan mengalami pengurangan margin. Ini per menit, makanya perubahan bercepat per 1 menit ini pergerakannya. Akan berbeda bentuknya chartnya. Ini per 5 menit, ini per 15 menit, chartnya berubah lagi. Ini per 30 menit, ini per 1 jam, per 4 jam,
per 1 hari. Oke ya, ini ya, ketika per 1 hari dia chartnya chart naik, ketika per 4 jam mungkin dia masih chart naik. Nah ini beda lagi, ketika per 1 jam dia chartnya chart turun. 30 menit juga sama, ini juga sama, per chart turun, ini chart turun, tapi berbeda dengan 1 hari. Nah ini bisa beda lagi, 1 minggu, sini 1 bulan. Kita akan coba di menit 1 menit. Nah di sini pengenalannya untuk ini waktu. Ini tadi sudah untuk chart. Silahkan mau memilih yang menurut Anda sesuai. Sini nilai bar chart. Bar chart bentuknya seperti ini candlestick. Kebanyakan orang memakai candlestick karena sifat dari candlestick tersebut. Ini line chart ya. Kita coba untuk belajar yang lain. Apalagi ya, coba indikator di insert indikator. Di sini ada indikator untuk membantu kita dalam melihat atau membaca traffic dari forex atau dari perdagangan mata uang ini. Di saham juga ada indikator, itu gunanya memang untuk membantu, untuk membaca, untuk melihat bagaimana atau arahnya kemana trafficnya dari trading forex ataupun saham. Indikator adalah salah satu rumus dari perhitungan mengenai pasar, mengenai tren, mengenai perhitungan laba atau rugi, naik turunnya. Di situ ada semua. Karena di sini berbeda-beda mengenai indikatornya, ada yang menggunakan rumus mengenai laba, ada yang menggunakan rumus mengenai harga pasar, ada yang menggunakan rumus mengenai trending atau berita. Jadi per masing-masing berbeda. Di sini di chart ini kita bisa memiliki bantuan, yaitu line, vertical line. Kita bisa membuat vertical line seperti ini, vertical line. Nah kita bisa membuat vertical line seperti ini untuk membantu membuat seperti rumus ya, seperti apa, bantuan untuk melihat ini chartnya mau ke arah mana. Di sini ada line-nya horizontal, juga kita bisa buat ini sudutnya, titiknya ada di mana, tinggal paskan saja. Nah ini akan membantu kita untuk membuat sebuah rumus nantinya. Short, ini ada trending by angle.
trend line ini garis belok seperti ini. Nah, ini trend line-nya ke arah mana? Ya, gunanya seperti itu. Ini aja channel Fibonacci, sama juga untuk melihat arah atau tren dari chartnya itu kemana arahnya. Sama, terserah mau menggunakan yang mana. Deviasi ini juga sama, ini Fibonacci sendiri. Kita bisa melihat arahnya itu mau kemana dengan bantuan ini. Ini ada sudut-sudutnya. Jika kenaikannya sudah terlalu tinggi, berarti arahnya kemana. Juga sama. Circle lines. Kita bisa membuat berapa sudut. Ini bantuan semua. Seperti ini hasilnya. Biasanya kebanyakan orang yang saya tahu menggunakan Fibonacci untuk bantuan melihat tren ke arah mana. Ya, di sini juga kita bisa menghilangkan gridnya. Nah, ini grid hilang, tapi kan lebih susah untuk melihatnya kalau gridnya hilang. Untuk saya sih lebih susah, karena saya harus mengepaskan atau menyamakan sudutnya dari titik-titiknya ini menjadi berapa. Nah, ini adalah membantu, grid ini bisa membantu untuk titiknya ada di mana. Ini volumenya naiknya sampai seberapa bisa dilihat. Ada juga nanti di indikator juga ada volume. Ya, namanya time frame ya. Frame waktunya itu ada di mana, kita bisa milih daily, weekly, monthly, 1 jam, 4 jam, 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit. Tinggal klik kanan di sini, terminalnya akan keluar template-nya. Ya, ini adalah template. Kalau kita pilih template, di sini adalah indikator volume. Ini dalam indikator ini trading, bisa buy, sell. Kita akan masuk dulu ke ini ada depth of market nih. Oh, dia di harga berapa? One click trading mengeluarkan ini. Kita tinggal klik kanan klik. Seperti itu kalau mau mengeluarkan one click trading. Kita akan belajar di indikator sekarang. Untuk masuk ke indikator, mungkin saya ganti
ganti dulu versi demo supaya saya perlihatkan cara untuk buy, dan ini soalnya nggak bisa di buy, belum bisa di buy karena kita belum hari ini. Kita buka lagi aja account. Di sini juga ada ya indikatornya, jadi langsung masuk ke sini juga bisa indikator. Kita buka langsung open account, demo, versi demo. Yap, kita akan membuat akun demo dulu. Sebelumnya masuk di sini. Nah, kita akan membuat akun demo lagi. Ini versi kontes, soalnya belum bisa untuk dimainkan karena harus menunggu 12 hari lagi. Kita masuk lagi ke FPS, menu dashboard, kita pilih yang demo ya. Nah, di sini demo. Kita buka akunnya. Kita mau pilih demo akun, sini send, micro, standar, ICN, zero, send, MST5 atau apa. Kita akan pilih di demo standar. Kita pilih demo standar. Mata uang akunnya 1000, leverage nya mau di berapa, 1:1000, 1:3000 atau 1:50. Yang tadi 1:100 ya. Yang untuk kontes kita coba 1:50. Balance nya kita buat untuk 1 juta. Ini berapa? 10 juta. Kita buat 10 juta atau ya kita buat 10 juta, coba bisa nggak? Oh, terlalu besar, limitnya 1 juta. Oke, kita buat 1 juta, limitnya 1 juta ya. Kita buat di sini buat akun trading. Nah, ini masukkan. Yap, sudah. Ya, sudah jadi. Ini ada 2. Ini yang tadi yang incoming mail, versi kontes, ini yang akun versi demo. Leverage 1:100, di sini 1:50. Login. Kita lihat di trade. Ya, ini 1 juta free margin kita. Kita coba untuk buy atau sell ya. Kita buat candlestick. Kita di sini buat M1 menit 1 time frame nya. Sini kita lihat untuk chartnya turun, naik sedikit, turun. Nah, kita akan coba untuk membeli untuk harga turun. Di sini kita bisa masukkan berapa, 100. Kita sell. Nah, akan keluar di sini.
size nya 100. Kita beli di euro GBP di price nya 0,85705. Nah, ini margin levelnya, nanti akan keluar di sini margin level. Di sini jangan sampai di bawah ambang batas. Margin level di sini. Nah, ini equity-nya tinggal segini. Di sini ada margin, pre-marginnya segini. Kita beli di turun. Ini profitnya masih minus. Ya, seperti itu caranya. Kalau kita mau beli buy, kita tinggal klik buy. Dipaskan. Nah, ini kita titiknya ada di sini. Titik kita ada di sini. Dan kita tunggu sampai di sini profitnya tidak plus lagi, tidak minus lagi. Seperti itu caranya untuk sell atau buy. Yep. Kita lanjutkan yang kemarin. Kita kemarin sudah melakukan transaksi ini yang kemarin sell di euro GBP di harga 0,85705. Nah, kita pakai stop loss dan stop profit. Kita profit di 18.016.016,46. Sini kita masih di tahap pengenalan mengenai terminal trading. Sebelum saya lupa, sebenarnya untuk melakukan transaksi itu bukan menggunakan ini yang manualnya, yang sebenarnya yang biasanya itu harusnya menggunakan seperti ini, new order ini. Tapi karena terlalu lama masukannya, saya memakai one click trading ya. Kita harusnya memakai ini biasanya kalau orang awam. New order, sini volumenya berapa, ini mau ngambil simbol apa, yang mana, silver, gold, atau mata uang mana. Nah, di sini adalah volumenya mau berapa dolar, tergantung marginnya ya. Di sini ada stop loss, take profitnya berapa, terus tinggal di sell atau di buy, apa, market atau pending order. Nah, karena ini kita harus cepat, karena beberapa jenis traffic kita atau beberapa jenis mata uang sangat cepat pergerakannya, maka lebih baik kalau kita mau mendapatkan digit sesuai keinginan kita pakai one click trading seperti ini ya. Terus ini gunanya stop loss dan take profit itu adalah untuk memanage agar kita lossnya tidak terlalu besar dan memanage profitnya sesuai keinginan kita atau sesuai prediksi atau sesuai perhitungan kita.
Di sini stop lossnya mau dianggap berapa. Kalau kita sell, berarti stop lossnya ada di atas, di harga naik. Kalau kita buy, berarti stop lossnya ada di harga turun. Tergantung kita mau beli di harga berapa. Take profit juga sama. Kalau sell berarti turun, kalau buy berarti naik take profitnya. Di sini kita bisa mengatur stop lossnya atau take profitnya ada di mana. Karena itu kita tidak perlu melihat terus dan menggunakan close order untuk membidding atau menutup orderan kita. Jadi langkah cepatnya adalah itu. Jadi ketika dia ada di 0.85565, dia akan menutup secara otomatis take profitnya. Dan ketika dia ada di 85891, dia akan menutup secara otomatis secara loss. Di sini kita mendapatkan profit 18.016,46. Itulah mengenai stop loss dan take profit. Jadi kita bisa melihat dari sini arahnya mau kemana, dan kita hitung nanti naiknya berapa digit dan turunnya berapa digit. Kita bisa masukkan ke stop loss dan take profitnya. Itu untuk pengenalan MetaTrader atau trading, cara membidding, cara untuk order lebih cepat. Dan tidak perlu kita harus mengamati terus traffic atau gerakan dari chart, karena kita sudah ditinggal saja, dia sudah akan langsung menutup secara otomatis. Itulah mengenai pengenalan MetaTrader. Untuk jika ada lagi, nanti mungkin akan saya bahas ketika saya membahas tentang indikator. Ini strategi tester. Nah, ini harusnya kita mencet new order ini, tapi terlalu lama. Lebih baik langsung membidding pas di harganya ada berapa. Ini indikator list period. Ini kita membuat template sendiri dengan indikatornya ada di titik mana saja. Ini MQL5 MetaTrader 5. Ini untuk mengatur windownya seperti ini, atau mau seperti ini, seperti ini, seperti ini,
terserah enak yang mana. Yep, itu mengenai pengenalan MetaTrader. Silahkan jika ada pertanyaan atau ada saran atau ada masukan, karena saya pun tidak begitu mahir menggunakan MetaTrader. Kita sama-sama belajar, dan mungkin ada masukan dari beberapa orang. Silahkan untuk berbagi ilmu di sini di kolom komentar. Saya akan sangat senang banget untuk mendapatkan ilmu yang baru lagi. Dan nanti akan berlanjut untuk membahas mengenai indikator. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube saya, follow untuk fanspage Facebook saya, dan follow untuk Instagram saya. Ya, kita nanti akan membahas mengenai indikator. Kita akan berlanjut ke indikatornya. Yap, itu tadi mengenai perkenalan dan penjelasan tentang terminal trading dan apa itu forex, sejarah forex, dan bagaimana forex diciptakan dan untuk apa forex itu ada. Bagaimana mengenai video kami, silahkan untuk diskusi seperti apa kekurangannya, dan jika ada yang mau menambahkan di sini. Memang kita akan belajar bersama mengenai perkenalan forex, pengenalan terminal trading, cara bermain, cara menginput, cara membidding harga, cara membuat new order, sell atau buy, dan kita perlihatkan cara untuk tidak selalu melihat terminal trading. Kita bisa meninggalkannya dengan cara kita menyetel stop lossnya ada di mana dan take profitnya ada di mana. Di sini kita akan membuka forum diskusi. Silahkan untuk komentar di kolom komentar, silahkan memberikan komentar untuk belajar bersama mengenai forex, perkenalan forex, sejarah forex, dan terminal trading. Jangan lupa untuk subscribe YouTube saya, follow fanspage Facebook saya, dan follow Instagram saya. Dan terima kasih sudah menonton. Kita akan membuat video mengenai forex dan ilmu-ilmu yang lainnya tentang forex, masih banyak lagi di video-video selanjutnya lagi. Oke, simak terus video-video saya. Terima kasih sudah menonton, dan ciao.